Salam sahabat yang diberkati Tuhan, kita bersama kembali dalam belajar sekolah sahabat di program sekolah sahabat 777. Belajar sekolah sahabat 7 menit selama 7 hari setiap jam 7 malam. Saudara, pernahkah Anda bangun pagi lalu membaca Alkitab, tapi rasanya kosong? Sudah baca satu pasal, tapi hati tetap hampa. Kalau iya, Anda tidak sendirian. Dan mungkin masalahnya bukan pada berapa banyak Anda membacanya, tetapi bagaimana Anda melakukannya. Sahabat Bakti Channel yang diberkati Tuhan, banyak dari kita memperlakukan Alkitab seperti membaca buku harian. Cepat baca, cepat doa, lalu lanjut aktivitas. Tapi dengarkan ini, Ellen G. White mengatakan, seorang penulis terkenal mengatakan, hanya sedikit saja manfaat yang diperoleh dalam membaca kitab suci secara terburu-buru. Artinya apa? Anda bisa saja membaca seluruh Alkitab, tapi tetap melewatkan keindahan dan kedalaman maknanya. Seperti minum dari selang pemadam kebakaran. Banyak air, tapi tidak benar-benar menyegarkan. Sama halnya dengan membaca Alkitab dengan terburu-buru. Tujuan membaca Alkitab bukan sekedar selesai saja, tapi bertemu dengan Allah. Firman Tuhan diberikan bukan hanya untuk informasi, tetapi untuk transformasi di dalam kehidupan kita. Saat kita membaca dengan hati yang terbuka, saat kita membaca dengan hati yang tulus, kita mulai melihat siapa Allah itu, penuh kasih, sabar, dan setia sepanjang sejarah manusia. Dan yang menarik, semakin kita mengenal Dia, kita juga mulai mengenal diri kita sendiri. Mari kita lihat, minta kerinduan dari Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita lihat, bahwa kadang kita tidak merasa ingin membaca Alkitab secara normal, dan itu normal. Tapi jangan berhenti di situ. Mintalah kepada Tuhan kerinduan itu. Dalam Alkitab, Yeremia 29 ayat 13 berkata, kamu akan mencari aku dan menemukan aku apabila kamu mencari aku dengan segenap hati. Kerinduan itu bisa diminta, bukan ditunggu. Kemudian yang kedua, ada prioritaskan waktu bersama Tuhan. Dalam membaca Alkitab harus ada prioritas yang utama, yaitu kita selalu punya waktu untuk hal yang kita anggap penting. Apa itu? Membaca Alkitab dan berdoa kepadanya. Jadi pertanyaannya, seberapa penting Tuhan dalam hidup kita? Mazmur 46 ayat 10 berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kadang kita tidak mendengar suara Tuhan karena hidup kita terlalu bising. Mari kita lihat yang ketiga, serahkan hidup sepenuhnya. Kita harus tahu juga bahwa ada lagu rohani yang terkenal mengatakan berserah kepada Tuhan, berserah kepada Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar sudah menyerahkan semuanya, menyerahkan hati kita kepada Tuhan, kepada Yesus sebagai juru selamat kita? Atau masih ada bagian hidup yang kita pegang sendiri? Waktu teduh bukan hanya tentang membaca, tapi tentang menyerahkan jiwa kita kepadanya. Yang keempat, tetap lakukan waktu tidak merasa ingin. Hubungan yang kuat tidak dibangun dari perasaan, tetapi dari komitmen. Kalau kita gunakan perasaan, bisa saja akan berhenti. Seperti olahraga atau makan sehat, kedekatan dengan Tuhan juga butuh disiplin. Bahkan penelitian kebiasaan menunjukkan membangun rutinitas baru butuh sekitar 21 hari. Jadi membaca Alkitab 21 hari itu akan menjadi kebiasaan. Dan kabar baiknya, kita tidak sendirian. Roh Kudus akan membantu kita. Saudara yang diberkati Tuhan, kita juga harus mengetahui bahwa dalam Yohanes 15 ayat 1-8, kami harap agar kita membuka Alkitab kita, Yesus memberikan gambaran yang sangat kuat. Yesus Kristus berkata, kita seperti ranting dan Dia adalah pokok anggur. Jika kita tinggal di dalam Dia, kita akan berbuah. Tapi tanpa Dia, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Artinya apa? Artinya bahwa hubungan dengan Tuhan bukan sekedar aktivitas tambahan. Itu adalah sumber kehidupan. Bila kita pisah dari Tuhan, maka kita tidak berbuah. Membaca Alkitab bukan sekedar rutinitas spiritual, tapi cara kita tetap terhubung dengan sumber kekuatan itu. Saudara yang diberkati Tuhan,
Di dalam pelajaran ini mengingatkan kita bagaimana pentingnya kita memiliki hubungan dengan Tuhan dalam membaca Alkitab. Jadi, lain kali Anda membuka Alkitab, jangan terburu-buru lagi. Ambil waktu, tarik napas, dan ingin Anda sedang bertemu dengan Tuhan. Bukan tentang berapa cepat Anda membaca, tapi seberapa dalam Anda mengalaminya, menyelaminya. Mulai hari ini, coba lakukan satu hal sederhana. Luangkan waktu 10-15 menit, tapi lakukan dengan sepenuh hati. Karena satu momen yang sungguh-sungguh dengan Tuhan lebih berharga daripada 1 jam yang terburu-buru. Saudara yang berkati Tuhan, buat janji dengan Tuhan. Saya mau membangun waktu saya dengan rutin bersama dengan Tuhan. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari Minggu. Saya Pendeta Desta Karo-Karo, pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.